Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi Syarif di sini. Kali ini kita akan lanjut membahas menentukan faktor dan akar-akar persamaan suku banyak ya. Ini lanjutan dari teorema sisa dan faktor kemarin. Oke, langsung aja. Jadi gimana caranya menentukan faktor dan akar-akar persamaan suku banyak? Kita mulai dulu dari polinom atau suku banyak berderajat 2 ya. Oke, langsung aja ke contoh deh. Misalkan kita punya polinom x kuadrat min 5x min 24. Oke, karena mau dicari akar-akarnya sekalian, kita bikin sama dengan 0 ya. Nah, ini sebenarnya review aja karena pasti udah sering dibahas di SMP dan di SMA awal-awal juga ya. Jadi ini hanya review saja. Kita biasanya punya 3 cara untuk mengerjakan ini, untuk mencari faktornya ya, bisa dengan pemfaktoran, bisa dengan faktor, bisa dengan rumus ABC ya, untuk mencari akar-akar, oke, dan bisa melengkapkan. Oke, kita coba 2 ini aja ya, karena melengkapkan jarang dipakai juga. Yang lebih familiar ini memfaktorkan dengan rumus ABC. Nah, kita nostalgia cara memfaktorkan, barangkali ada yang lupa. Jadi untuk memfaktorkan biasanya kita tebak-tebakan. Ya, tebak-tebakannya itu seperti ini. Jadi kita cari 2 buah angka ya, katakanlah di sini, yang mana kalau dikali itu hasilnya jadi min 24 ya, jadi C. Ini kan posisinya posisi C ya. Ini tuh kan x kuadrat ditambah bx ditambah C gitu ya. Nah, jadi kalau dikali jadi C ya, kalau dikali jadi C, dan kalau dijumlah itu akan menjadi B. Ya, B-nya di sini berapa? Min 5. Oke, silakan tebak-tebakan. Kalau dikali jadi negatif 24, ditambah jadi min 5 ya. Langsung aja kita tebak, berarti 8 sama 3 ya. 8 kali 3 kan 24. Nah, tinggal kita mikir negatifnya simpen di mana. Ya, supaya hasil penjumlahannya jadi min 5. Ya, kalau disimpan di 3 berarti nanti positif ya 5-nya ya. Berarti harus disimpan di 8 negatifnya. Jadi 2 angka tersebut ya adalah min 8 dan 3. Sehingga kita dapat deh faktornya, itu berarti x min 8 dikali x tambah 3 sama dengan 0. Nah, maka inilah faktornya ya. Jadi kalau pertanyaannya hanya faktornya, ya faktornya adalah x tambah 8 dan x plus 3. Nah, ini adalah faktornya. Ya, ini adalah faktor. Ya, faktornya. Sedangkan kalau yang dicari akar-akar, ya kita lanjut berarti. Ya, kita lanjut x min 8 itu sama dengan 0 kan. Ini di ujungnya sama dengan 0, maka didapat x sama dengan 8. Nah, ini akar-akarnya nih. Katakanlah ini x1, yang satunya lagi berarti x tambah 3 sama dengan 0, maka x sama dengan negatif 3. Nah, ini x2-nya misalnya. Nah, inilah adalah akar ya. Oke, sudah ingat lagi ya. Jadi jangan sampai lupa, ini materi dasarnya ya. Dari sini kita tahu bahwa ternyata si akar-akar itu, di sini kan kita dapat akarnya 8 sama min 3, itu pasti merupakan faktor dari si C-nya. Ya. Jadi dari sini harus kita tahu bahwa kedepannya untuk suku banyak, bahwa akar-akar itu adalah salah satu faktor dari konstanta ya, konstanta suku banyak. Oke, jadi ini kalau pangkat 2 ya konstantanya C berarti ya, tapi kalau pangkat 3 ya berarti D, pokoknya yang paling ujung ya. Jadi akar-akarnya itu pasti adalah salah satu faktor dari konstanta suku banyak tersebut.
Oke, nah ini untuk mencari faktor dan akar-akar persamaan suku banyak. Ya, katakanlah ini cara satu tadi ya. Cara satu atau cara faktor, ya, cara memfaktorkan. Dan barangkali ada yang mau dibahas juga dengan cara rumus ABC ya. Masih ingat rumusnya? Ya. Cara 2 atau cara rumus ABC. Itu gimana rumus ABC-nya? Rumus ABC-nya itu adalah X1 sama X2-nya itu bisa kita cari dengan min B plus minus akar D per 2A. D itu apa? Ya, betul. D itu adalah diskriminan. Diskriminan itu rumusnya B kuadrat dikurangi 4AC. Ya. Oke, nah ini boleh dihafalkan ya. Oke, langsung aja kita coba soal yang sama yang barusan. Ya, yang X kuadrat min 5X. Kita tulis lagi lah. X kuadrat min 5X min 24 sama dengan 0. Berarti ini A-nya berapa? Jangan sampai salah masukin rumus ya. Ini kita harus tahu A-nya. Berarti ini A-nya 1 ya. Lalu B-nya negatif 5 dan C-nya itu ya min 24. Oke, kita langsung masukin ke rumusnya ya. Berarti X1, X2-nya bisa kita cari dengan min B. Min B berarti min dari min 5. Ya, langsung aja berarti berapa? 5 ya, paham ya? Min B berarti min dari min 5. Jadi 5 plus minus akar D. D-nya itu berapa? B kuadrat. B kuadratnya ini mau ditulis dulu boleh lah. Oke, kita tulis min 5 kuadrat dikurangi 4 kali A kali C. C-nya min 24 ya. Oke. Jangan lupa per 2A. 2 kali 1. Ya, kita hitung lagi. Berarti ini 5 plus minus. Ini kan 25 ya. 25, 24 kali 4. Berarti 96 ya. Oke. Per 2. Nah, berapa ini? Berarti 5 plus minus akar 121 ya. Per 2. Akar 121 itu 11. Berarti 5 plus minus 11 per 2. Nah, ini kita hitung untuk masing-masing X1 dan X2-nya ya. Kita pindah ke sini aja. Berarti oke. X1-nya kita coba pakai yang penjumlahan. Berarti 5 tambah 11 dibagi 2. Berapa? 16 per 2 yaitu 8 ya. Oke. Dan X2-nya kita pakai yang pengurangan. Berarti 5 dikurang 11 dibagi 2. Berapa? 5 kurangi 11 itu 6 ya. Min 6. Min 6 bagi 2 itu negatif 3. Oke. Ya, jadi sama ya. Jadi X1-nya 8, X2-nya min 3. Atau ini kalau nanti seandainya kebalik pun nggak masalah. Yang penting dapat bahwa akar-akarnya 8 dan negatif 3 gitu ya. Oke, jadi untuk menentukan faktor dan akar-akar persamaan suku banyak yang derajat 2 itu sudah biasa kita lakukan sebenarnya, tapi ini review saja ya. Oke, kita lanjut yang derajat 3 ya. Langsung aja ke contoh soalnya. Misalnya kita punya X pangkat 3 ditambah 6X kuadrat dikurang 9X dikurang 14 ya. Tentukan faktor-faktornya misalnya pertanyaannya ya. Sama dengan 0 lah ya. Tentukan faktor dan akar. Oke, akar-akarnya.
Oke, misalnya pertanyaannya seperti ini. Ya. Nah, maka untuk mencari faktor dan akar-akar ya, itu seperti yang tadi sudah disampaikan saat membahas derajat 2, bahwa sekali lagi diingat akar-akar itu ya, itu adalah salah satu faktor dari apa? Konstanta ya tadi ya, konstanta. Jadi kita tinggal coba-coba aja. Nah, di sini faktor konstantanya kan min 14. Oke. Konstantanya kan kita punya negatif 14. Berarti kita harus mendaftar faktor dari min 14 apa aja. Ya. Faktor min 14 ya mulai dari plus minus 1 gitu kan. 1 sama min 1-nya gitu ya. Plus minus 2, lalu plus minus 3, 4, 5, enggak ya. 7 berarti ya. Dan plus minus 14. Nah, jadi kita mau nggak mau harus nyoba nih satu-satu. Tapi ya bisa jadi tebakan kita jitu ya. Oke, nah untuk mencobanya kita ingat-ingat lagi teorema sisa. Ya, jadi kita tinggal substitusi aja. Jadi kalau kita ambil 1, ya kita nanti tinggal substitusi 1. Ya. Jadi untuk uji cobanya kita substitusi aja apakah hasilnya nanti 0 atau tidak gitu ya. Apakah ini 0 atau tidak. Kalau 0 maka jadi akar, kalau tidak maka bukan akar gitu ya. Kalau tidak maka bukan akar. Oke, kurang lebih seperti itulah. Oke, kita coba dulu dari F1 misalnya ya. Jadi kita uji coba. Jadi langkahnya mau nggak mau uji coba dari semua faktor ini. Tapi kalau dapat 1 ya udah cukup ya. Kita coba 1 dulu deh. Substitusi 1. Berarti 1 pangkat 3 ditambah 6 kali 1 kuadrat dikurang 9 kali 1 kurangi 14 sama dengan 0. Berarti ini 1 tambah 6 kurang 9 kurang 14. Ini kita nggak dianggap sama dengan 0 dulu ya. Kita mau hitung dulu sebenarnya ya. Oke, berarti ini berapa? 1 tambah 6, 7. 7 kurangi 9 min 16. Min 16 min 14 berarti ini negatif 30 ya. Nah, ini dan ternyata tidak sama dengan 0. Maka ini bukan akar nih 1 nih. Maka 1, kesimpulannya 1 itu bukan akar. Oke, gagal. Kita coba yang negatifnya deh. F-1 berarti min 1 pangkat 3 ditambah 6 kali min 1 kuadrat dikurang 9 kali min 1 dikurang 14. Oke, ini kita hitung jadi min 1 pangkat 3 tetap min 1 ya karena ganjil. Yang ini min 1 kuadrat positif berarti 6 kali 1 6. Dikurangi min 9 kali min 1 jadi tambah ya, tambah 9 dikurang 14. Oke, jadi berapa ini? Min 1 tambah 6 5, 5 tambah 9 14, 14 kurang 19 kurang 14. Ya, betul 0 ya. Oke, ternyata kita dapat di F-1. Nah, sehingga kalau F-1 itu adalah betul hasilnya 0, maka kesimpulannya 1 itu sama dengan akar-akar. Ya, akar-akar. Sehingga ya faktornya, salah satu faktornya adalah kalau min 1 berarti faktornya adalah X plus 1 gitu ya. Itu adalah faktor. Ya, salah satu faktor. Oke. Nah, kita udah ketemu nih satu faktor. Untuk mencari faktor lainnya gimana? Kan ini pangkat 3 ya. Pangkat 3 berarti untuk ketemu faktor lainnya kita tinggal bagi aja dengan ini. Baginya kita bisa pakai Horner ya. Oh sorry, ini min 1 ya akar-akarnya. Oke, kita bagi ya, kita tulis koefisiennya. Berarti koefisiennya itu kan 1 ya, lihat di sini. Ini 1, ini 6, berarti ini min 9, ini min 14. Berarti di sininya min 1 ya. Karena tadi salah satu faktornya X plus 1 dan akarnya min 1. Kita mau nyari akar lain nih. Kita bagi dulu.
Oke, ini turun jadi 1 kali min 1 min 1 turun jadi 5. 5 kali min 1 min 5 ya, min 9. Jadi ini min 14, min 14 kali min 1 positif 14 di jumlah ya, betul. Ini memang harus 0 ya, karena kita udah tahu bahwa ini adalah akar. Sehingga hasilnya ya, ini koefisien hasilnya ya. Ini hasil bagi ya. Maka hasil baginya itu adalah X kuadrat tambah 5X min 14. Nah, ini faktor lainnya. Tapi faktor ini masih berderajat 2. Kalaupun mau kita bikin difaktorin lagi, ini kayaknya bisa nih ya. Dengan cara yang tadi ya, kita langsung aja faktorin. Dikali jadi min 14 ditambah jadi 5. Berarti 72 ya. 72. Kita mikir tandanya. Kalau tandanya negatif di 7, nanti 5-nya negatif. Berarti negatifnya di 2 ya. Ini plus. Oke, sehingga ini faktornya kita sudah dapat 3, X tambah 1, X plus 7, X min 2. Dan akar-akarnya berarti dari sini X ini katakanlah tadi X1 ya. Ya. Oke, dari sini aja. Ini X1-nya berarti min 1. Yang ini X2 lah boleh kita sebut, yaitu negatif 7 berarti. Dan X3-nya itu adalah 2. Sehingga ketiga ini menjadi akar-akarnya. Oke. Ya, itu untuk menentukan faktor dan akar-akar persamaan suku banyak. Ya, semoga bisa difahami ya.